Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainnah Anwar dengan NIM 2320203886108017 yang merupakan mahasiswi pasca sarjana IAIN Parepare tahun masuk 2023 dari program studi pendidikan agama Islam. Adanya video pembelajaran ini merupakan sebuah tugas kuliah dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Usman M. Agil dengan mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai materi bab 2, yang mana materi tersebut adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita saksikan materi berikut ini. Indahnya pemandangan tidak terlepas dari Sang Maha Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz yang membedakan dengan makhluk-makhluknya. Kita tentu mempercayai atas keindahan yang hanya bisa diciptakan oleh Allah yang Maha Esa dengan kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Agar hidup selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, maka memohon dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak akan melihat dekatnya Allah di sisimu dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, materi yang pertama yaitu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah yang dimaksud ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Kami ulangi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Selanjutnya, macam-macam sifat wajib Allah. Yang pertama, wujud Allah bersifat ada, qidam Allah bersifat terdahulu, baqa Allah bersifat kekal, mukhalafatun lil hawadisi Allah bersifat berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi Allah bersifat berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah Allah bersifat esa, qudrah Allah bersifat maha kuasa, iradah Allah bersifat berkehendak, ilmun Allah bersifat mengetahui, hayat Allah bersifat hidup, sama Allah bersifat mendengar, basar Allah bersifat melihat, dan kalam Allah bersifat berfirman. Nah, itulah tadi macam-macam dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ulangi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam dari sifat mustahil Allah adalah adam, tidak ada, hudus, permulaan, fana, rusak, mumsalati lil hawadisi, menyerupai makhluk, qiyamuhu bighairi, yaitu membutuhkan sesuatu selain dirinya, ta'addud, lebih dari satu, ajazun, lemah, karaha, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, summun, tuli, umyun, buta, mukmun, bisu. Nah, itulah tadi macam-macam dari sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah berarti sifat kebebasan Allah,
yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan alam semesta ini. Nah, jadi sifat jaiz adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak, berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, contoh sifat jaiz adalah yang pertama, kebebasan untuk menciptakan sesuatu atau tidak. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Nah, itulah tadi pengertian dan macam-macam dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, yang mana artinya adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah bersifat tidak demikian. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian, macam-macam, dan klasifikasi sifat-sifat Allah, maka kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah itu? Jawabannya adalah, ciri-ciri dari orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah adalah yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah, serta menjauhkan diri dari orang-orang yang paham atau orang-orang yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri dia sendiri. Ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Selanjutnya yaitu senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terakhir adalah tidak berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari ciri-ciri orang tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Mutmainnah Anwar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.